Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'syarul muslimin sedang jumpa rahimakumullah. Kita sedang berada di satu bulan yang kata Nabi SAW bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Kita sedang berada di satu bulan yang sering dilupakan oleh manusia, terutama kaum muslimin. Kita berada di satu bulan yang sering dianaktirikan oleh kaum muslimin, itu bulan Sya'ban. Padahal ternyata bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan tersendiri yang luar biasa. Dan ada amal yang disyariatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu minasy-syahr, ma tasumu min Sya'ban?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat dirimu lebih banyak berpuasa sunnah melebihi pada bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa sebabnya? Karena banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, sehingga Usamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini sebab yang pertama, ikhwan. Itu adalah bulan di mana manusia sering melalaikan bulan itu. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab kita tahu bersama Syahrullah al-Haram. Di antara bulan haram. Bulan Ramadan kita ketahui bersama bagaimana luar biasanya keistimewaan Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam. Rajab ini di tengah-tengah. Sehingga banyak orang yang beribadah pada bulan Rajab dan bulan Ramadan, tapi ketika bulan Sya'ban melalaikannya. Rasul mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini penyebab pertama di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban tersebut. Dan ingat ikhwan, para ulama mengatakan, ketika seseorang beramal saleh di mana manusia lalai pada waktu dan tempat tersebut, maka pahala yang akan didapatkan pada waktu atau tempat tersebut ketika orang itu beramal saleh biasanya akan lebih besar. Contohnya kapan? Ketika di pasar. Berapa banyak orang-orang lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang ketika di pasar kemudian mereka masih mengingat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ini bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan bulan itu, bulan Sya'ban
adalah di mana amal-amal seorang hamba diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Pengangkatan amal seorang hamba kepada Allah ada 3 jenis kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan 2, sebagian ulama mengatakan 3. Yang pertama harian, itu antara malaikat pagi dan malaikat sore bergantian untuk melaporkan catatan amal manusia kepada Allah. Yang kedua mingguan, setiap hari Kamis dan setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan yang ketiga tahunan, bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku menyukai ketika amalku diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, aku dalam keadaan berpuasa. Dan ini menunjukkan bagaimana keutamaan ibadah puasa yang luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Karena itu ikhwan, para ulama terdahulu ketika datang bulan Sya'ban, banyak dari mereka kemudian yang meninggalkan tijarah mereka. Di antaranya Amr ibn Qais, seorang ulama yang bernama Amr ibn Qais, "Idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratahu." Apabila datang bulan Sya'ban, maka seluruh perdagangannya dia tutup, toko-tokonya dia tutup. Wa tafarragha li tilawatil Qur'an, dan mengisi hatinya dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Dan ini di antara persiapan ruhiyah, di antara persiapan hati sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, memperbanyak tilawatul Qur'an pada saat bulan Sya'ban. Di antara persiapan ruhiyah lagi yang lain, memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian juga memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, ruhiyah, jiwa kita, hati kita sudah siap untuk menyongsong bulan ketaatan tersebut. Dan itu pula dilakukan oleh para ulama lain. Sampai-sampai Salamah ibn Kuhail mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Dahulu dinamakan bulan Sya'ban itu bulannya Al-Qurra, bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Dan ini amal yang disyariatkan ketika bulan Sya'ban ini, ikhwan. Meningkatkan, memperbanyak kualitas dari baca Al-Quranul Karim. Baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, mempelajarinya, dan lain sebagainya. Agar ketika memasuki bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk berta'amul, bersahabat dekat dengan Al-Quranul Karim. Kemudian amal yang kedua yang disyariatkan tadi, memperbanyak puasa sunnah, ikhwan. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih Bukhari Muslim mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahr ila Ramadan." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan full lamanya kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa sunnah melebihi pada bulan Sya'ban. Bahkan sampai-sampai Ummu Salamah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha sampai mengatakan, ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam siyama syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Para ulama khilaf tentang masalah perkataan Ummu Salamah ini. Tapi jumhur ulama mengatakan saking banyaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, sampai-sampai Ummu Salamah menyangka, oh Nabi puasa 2 bulan berturut-turut nih, dari Sya'ban dan Ramadan. Allahu Akbar. Dan ini diantara persiapan jasmaniyah, ikhwan. Di antara persiapan badan kita, jasad kita sebelum masuk ke Ramadan, memperbanyak puasa, ta'awwadul badan. Membiasakan badan ini untuk berpuasa sunnah ketika masuk di bulan Sya'ban, sehingga ketika masuk Ramadan, badan ini tidak kaget. Karena banyak orang-orang yang memulai puasanya ketika di tanggal 1 Ramadan. Sehingga banyak kemudian ibadah yang dia lalaikan karena capek, lemas, letih, bahkan ada yang jatuh sakit. Ini persiapan jasmani yang dicontohkan Nabi SAW, memperbanyak puasa sunnah. Kemudian ikhwan, amal yang lain tidak bukan adalah memperbanyak amal soleh secara umum, ikhwan. Memperbanyak amal soleh secara umum, subhanallah. Karena di mana ada amal soleh, ada pahala yang bisa kita kejar.
pada bulan Sya'ban ini, maka kejarlah ikhwan. Dari sedekah kita, dari tilawatul Quran, dari qiyamul lail, dari memperbanyak muhasabah, dari memperbanyak datang ta'lim dan lain sebagainya. Dan jangan jadikan ketika masa pandemi seperti ini menjadikan alasan untuk kita malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah besar, subhanallah. Berapa banyak orang-orang di rumah pun masih banyak bisa beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak lakukan itu di rumah, apalagi di luar rumah, subhanallah. Maka khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jamaah, tingkatkan iman dan takwa kita pada bulan Sya'ban ini, ikhwan, agar ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sudah siap dan insyaallah taala mendapatkan ketakwaan selesai Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan beberapa amalan saleh yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban ini. Dan juga ada amalan-amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin di negara kita, bahkan di negara kaum muslimin yang lain. Amal-amalan yang ternyata amalan tersebut tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Di antaranya menghidupkan malam di nisfu Sya'ban dengan berbagai macam cara. Ada yang namanya salat raghaib, ada yang namanya salat alfiyah, ada kemudian amal ibadah yang membaca surat tertentu di dalam masjid. Di tengahnya ditaruh air, membaca dan lain sebagainya. Selesai dari membaca surat tertentu, air tersebut diminumkan. Ini enggak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang amalan tertentu, perhatikan, tentang amalan tertentu yang bisa dilakukan atau disunnahkan pada malam nisfu Sya'ban, hadisnya tidak lepas dari dhaif, lemah ataupun maudhu', palsu. Ada hadis-hadis yang sahih. Sebagian ulama mensahihkan hadis-hadis keutamaan dari malam nisfu Sya'ban, di antara Syekh Albani rahimahullah taala dalam riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mensahihkan dalam Sunan Ibnu Majah, sahih Sunan Ibnu Majah, innallaha la yattali'u fi lailatin fi nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya, muncul pada malam pertengahan nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'il khalqihi, dan Allah mengampuni seluruh hambanya, illa li musyrikin wa musyahin, kecuali orang-orang musyrik dan musyahin. Siapa itu musyahin? Orang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Lihat, dalam hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani hadis ini. Tapi dalam hadis ini enggak ada sama sekali ibadah tertentu, amalan tertentu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam hadis yang lain riwayat Aisyah tentang masalah tersebut. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka Rasul dan para sahabatnya pasti sudah mendahului kita untuk melakukannya. Karena itu tidak ada ibadah yang khusus, tidak ada amalan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ketika kita ingin menghidupkan malam seperti biasa, silahkan. Tapi tidak dikhususkan hanya di malam nisfu Sya'ban, karena hal tersebut tidak ada sunnahnya, tidak ada dinukil satupun dari riwayat yang sahih ataupun yang hasan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والغلا والفتن والزلازل والربا والزنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.